Minggu, selamat pagi. Hari ini kita mulai ibadah kita dengan tema bertumbuh. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Dari bahasa Simalungun, ulang membunuh. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja terus di ladang Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau masih mempertemukan kami pada saat ini dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan
hikmat pengetahuan buat kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Adik-adik di rumah semua supaya siap-siap membuka Alkitabnya supaya kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah." Adik-adik, apa kabar pagi ini? Tentu baik ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Siapa yang tahu penabur? Ya, kita umpamakan penabur itu adalah seorang petani. Ya, penabur tadi seorang petani adik-adik. Nah, kemudian benih yang mau ditaburnya itu adalah biji-bijian yang akan ditanamnya dan yang akan bertumbuh nantinya. Ya. Adik-adik, siapa yang pernah menanam sesuatu? Ada yang pernah menanam sesuatu? Apakah itu biji bunga, ataukah itu biji jagung? Siapa yang pernah menanam? Ya, semua adik-adik mungkin bisa menjawab dari tempatnya masing-masing adik-adik. Ya, sekarang kita dengarkan. Penabur tadi atau petani tadi, suatu hari pergilah dia keluar dari rumahnya pada pagi-pagi. Dia pergi keluar dari rumahnya, maka dia menaburlah tadi. Biji-bijian itu tadi ditaburnya. Nah, adik-adik, masih ingat enggak tadi waktu dibacakan? Di mana-mana saja tumbuh benih yang ditabur itu. Ya, yang pertama tadi, benih itu jatuh di pinggir jalan. Waduh, ada orang lewat, bijinya itu terinjak. Loh, datang lagi burung-burung banyak, dimakan, habis. Sedih sekali adik-adik, benih yang ditabur tadi habis semua. Kemudian ada lagi benih itu yang jatuh di tanah yang berbatu. Jatuh benihnya di tanah yang berbatu, lalu benih tadi tumbuh. Ternyata ketika matahari terbit, benih tadi itu layu dia. Kenapa ya dia layu? Siapa yang tahu coba? Dia layu karena tanah di tempat berbatuan itu tadi hanya sedikit. Air pun hanya sedikit. Sehingga ketika panas matahari datang, maka layulah tanaman itu.
karena akarnya tidak panjang dia, karena tanahnya itu tadi hanya sedikit. Nah, lalu kita lihat lagi tadi, benihnya tadi sebagian ada jatuh di semak duri. Adik-adik, ada yang tahu tumbuhkah benih yang jatuh di semak duri itu tadi? Ya, ternyata tumbuh adik-adik. Sama-sama dengan semak duri itu dia bertumbuh besar. Tetapi duri itu lebih cepat tumbuh, sehingga benih yang tumbuh tadi itu terjepit dia. Tidak bisa sampai tumbuh besar, matilah dia. Benih yang tumbuh di semak duri tadi itu. Nah, yang berikutnya kita dengarkan tadi bahwa benih itu ada yang jatuh di tanah yang baik, yang subur. Apa yang terjadi adik-adik? Tumbuhlah benih tadi itu menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah yang banyak sekali. Ya, adik-adik, begitulah bertambah besar. Kita dengarkan tadi dikatakan bahwasanya benih itu tadi adalah firman Tuhan. Tadi dikatakan sebelum kita jabarkan tentang firman Tuhan itu, ini adalah perumpamaan tentang firman Tuhan. Adik-adik ini sering gak membaca buku, sering gak membaca Alkitabnya, sering gak dengar tentang firman Tuhan. Nah, waktu dengar firman Tuhan itu dilakukan gak ya? Ya, jadi sering sekali kita tidak melakukan. Pergi sekolah minggu. Dengar firman Tuhan, didengar juga. Tetapi setelah pulang sekolah minggu, lupa dengan firman Tuhan. Nah, benih yang mana dia itu adik-adik? Yang jatuh di tepi jalan kah? Yang jatuh di tanah bebatuan kah? Yang jatuh di semak duri kah? Atau yang jatuh di tanah yang baik? Nah, sekarang Ibu mau sampaikan, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita lakukan, itu adalah biji-bijian yang jatuh di tanah yang baik. Berarti kalau kita mau mendengar, mau melakukan, maka bertumbuhlah firman Tuhan di dalam kita, sehingga dia nanti menjadi berbuah, dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita pagi ini adik-adik. Semoga adik-adik semua dapat melakukan firman Tuhan. Seperti seorang penabur tadi menabur, kita mendengarkan, nah, dan melakukan, itu adalah benih yang bertumbuh. Sehingga kita mendengar dan melakukan, itulah firman yang bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah dengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita untuk minggu depan tertulis pada Yohanes 3 ayat 17. Anak-anak sekolah minggu, sebelum penutupan persembahan, kita angkat satu pujian lagi ya. Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima
Tuhan, pada saat ini juga kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada orang tua kami lewat tangan-tangan anak kecil. Pada saat ini kami kumpulkan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Dan Engkau terima, Engkau berkati akan menjadi keperluan di dalam sekolah ini kami.